Halo Sobat Art, dimanapun kalian berada, selamat datang di Art Talk. Ini adalah program baru. Program Art Talk ini kita akan membahas dan ngobrol dengan para pelaku seni dan seniman yang ada di Indonesia. Terus pada kesempatan siang hari ini, kita ada di studio stasioner di daerah Soragan, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Danang dari Mulya Karya. Mulya Karya itu adalah kolektif seniman komik yang ada di Yogyakarta. Selamat datang Mas Danang, apa kabar? Maju bersama. Bersama maju. Itu tadi adalah tagline-nya dari Mulya Karya. Oke, Mulya Karya tadi ya. Oke, bisa ini nggak Mas menjelaskan atau memperkenalkan Mulya Karya dulu ke sobat-sobat art dimanapun mereka ada di dimensi ini. Oke. Sedikit jelasin. Oke, sobat ambiar. Sobat art Mas. Sobat arts. Jadi Mulya Karya itu kumpulan seniman komik. Gitu. Jadi yang sudah ada sejak tahun 2007. Cukup lama ya. Udah berapa tahun berarti Mas? Berapa tahun? SMP berarti. 2007 aku baru lahir. Masa? Iya. Baru lahir ya? Iya. Berarti kacau 2 tahun sama saya. Jadi ya awalnya saya sama teman saya Yuda Sandi. Jadi kita bikin membuat satu media untuk menampung karya-karya komik independen dari teman-teman sendiri lah. Jadi pada waktu itu tahun-tahun 2007 karena waktu itu masih statusnya masih sekolah, masih mahasiswa. Jadi ada mata kuliah komik yang semua mahasiswa itu bikin komik. Nah ini sayang kan kalau nggak dipublis, nggak dikumpulkan, kan sayang. Jadi terus saya berinisiatif bikin media untuk menampung karya-karya ini, karya-karya komik. Jadi waktu itu ya cuma bikin selebaran, cetak toko gitu, bolak-balik yang murah lah, terus kita bagi gratis gitu medianya. Terus kalau ada pameran komik di luar kota, kita ikut partisipasi sama teman-teman. Awalnya itu, terus karena di Jogja ini iklim keseniannya kan kompetitif. Jadi komunitas apapun kadang kita juga diminta untuk ikut pameran seni rupa gitu. Jadi terus akhirnya berkembang dari yang semula cuma media, akhirnya jadi tempat kumpul, tempat nongkrong gitu. Tempat berkeluh kesah, kadang nuti turu bareng, utang-utangan, nunut mangan dan sebagainya. Tadi agensi ya Mas? Agensi ya, tapi agensi non profit karena menjual komik itu juga tidak mudah ternyata. Walaupun ada pangsanya, ada pasarnya di Jogja maupun di skena komik lokal kan sebenarnya cukup banyak dan hidup sebenarnya dari itu awalnya. Berarti teman-teman kampus di kampus Ya. Kampus mana? Kampus UST. IKJ. Oh IKJ. Betul Joteng. Oh. Widya Mataram. Bukan. Itu Sewon Indah ini. Oh isi. Berarti awalnya mulanya Mas Danang sama Mas Sandi Yuda. Kalau sekarang berarti ada? Kalau sekarang yang aktif karena organisasi ini nggak saklek ya, jadi nggak saklek dalam artian jumlahnya harus gini atau ini enggak, karena setiap orang bisa ikut. Kalau sekarang ada Iwang, Yulutit, terus ada Tera kebetulan pengajar juga diisi, ada teman-teman yang bantu juga, misalnya ada Depa, ada Tiara, nggak tahu untuk Tiara. Masih ada teman-teman yang kita dibantu banyak. Inilah teman-teman, terus kalau bikin sesuatu di sini di studio ini tempatnya, ini tempat teman saya ini.
namanya Frans Pupita, studio patung. Jadi kita sering ngerepoti, Pak kalau bikin sesuatu di sini, akhirnya seperti itu. Sekrenya berarti ya, Sekrenya ya tempat nongkrong lah, tempat istilahnya kawah Chandra di Muka. Waduh. Boleh. Kalau nama Mulya Karya itu terinspirasinya dari siapa Mas? Apa nama panjangnya Mas Danang sama Mas Yuda diffusion atau? Oh enggak. Kalau nama saya kan modern kan ya. Oh. Danang. Modern banget sih. Danang ski ya. Danang catur. Kalau Mulya Karya itu nama itu sebenarnya awalnya waktu itu kan memang lagi tren bikin komunitas atau apa itu namanya mesti bahasa Inggris atau sih apa ya, sing kira-kira frasenya agak edgy lah gitu. Tapi Mulya Karya itu diambil dari nama pemilik kontrakan. Jadi dulu kan saya awalnya kita menyewa rumah di daerah Minggiran. Jadi di Minggiran itu terus yang punya rumah itu namanya Ibu Mulyo Diharjo. Terus tetangga sebelah itu yang nempel sama rumah itu namanya Pak Karyadi. Terus bikinnya Mulya Karya. Jadi itu sebenarnya gabungan dua nama gitu. Jadi dan itu menurut kami juga itu nama adalah kan nama ada doa. Jadi ya semoga membawa kemuliaan karya-karya. Amin. Terus kabarnya Bu Mulya sama Pak Karya nggak bersatu kan? Nggak bersatu karena beda kan. Bu Mulya itu janda, Pak Karyadi itu duda juga ya. Tapi Pak Karyadi lebih muda dari Bu Mulya itu. Oh ya kan nggak apa-apa. Pak Karyadi udah punya istri ya, nggak duda deh. Oke. Bu Mulya sakit ya sekarang. Kasihan. Kasihan banget. Oke. Terus berarti kalau kesibukan utamanya Om Mulya Karya ini apa? Atau ada agenda rutin kah? Atau ada kita ada agenda. Jadi akhirnya karena kita berkembang dari yang tadinya tempat nongkrong, tempat nongkrong, akhirnya menjadi komunitas yang kita kalau nongkrong kayaknya nggak kurang nih ya, terlihat dungu kan kalau cuma nongkrong kan. Jadi kita harus membuat sesuatu yang bisa punya dampak ke orang lain dan diri sendiri maksudnya. Yang terutama kan itu sebenarnya kita bikin sesuatu itu yang paling penting bisa berdampak ke diri sendiri dan syukur orang lain. Dari ke diri sendiri misalnya jadi nggak bisa pengangguran misalnya kan, jadi terus misalnya itu berprofit jadi lumayan lah bisa makan gitu misalnya. Terus akhirnya berkembang bikin pameran. Dulu sering bikin pameran ya insidental lah, merespon ruang ataupun merespon event-event yang sedang hit misalnya. Terus lama-kelamaan kita membuat satu bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan tahun 2015. Kita bikin workshop komik untuk anak SMA, SMK, se-DIY. Jadi kita bikin workshop komik selama 2 hari. Terus setelah workshop kita bikin lomba. Nah itu antusias itu sampai sekarang pun masih berjalan. Program itu masih berjalan dari tahun 2015 itu masih event itu masih berkelanjutan terus ya? Jadi cukup oke lah, cukup ciamik lah gitu. Terus akhirnya dari workshop komik itu kita melangkah lagi, kita punya gagasan lagi bagaimana kalau kita membuat sebuah perayaan untuk komik dan komikus dan semua pecinta komik. Jadi kita bikin Yogyakarta Comic Week tahun 2019. Jadi semacam festival untuk komik di Jogja terutama, di Indonesia juga, dan pernah mengundang beberapa komik dari luar negeri juga untuk sama-sama merayakan ini loh, komik Indonesia itu ada dan berlipat ganda. Jadi terus istilahnya karena sejarah komik sendiri kan juga di Indonesia panjang, kita gimana kalau kita menguri-uri gitu. Kesenian kebudayaan itu kan menjadi long lasting kalau kita ada generasi yang terus menguri-uri apa itu
Melestarikan. Nah, Lestari budaya. salam. Oh gitu, berarti spiritnya berangkatnya dari lomba komik tadi ya. Kalau lomba komik tadi ada namanya nggak mas? Eventnya? Ada eventnya namanya Kukuruyuk. Oh Kukuruyuk. Kukuruyuk itu sebenarnya awalnya dulu ada tagline-nya juga. Jadi Kukuruyuk, bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Gitu. Jadi itu memang karena nasionalis itu ya nasionalis, karena kenapa tagline-nya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, karena workshop itu mulai pagi. Yuk bangun. Kudu tangi isu. Biasanya kan seniman tangi ini kan sore. Iya, aku mau ngomong awan. Sore ternyata ya. Oke. Terus kalau harapannya kenapa pendekatannya tuh lebih banyak ke workshop, bikin acara, bikin lomba, pelatihan untuk anak-anak sekolah itu tadi dibandingkan ke arah industrinya sendiri untuk kemakmuran para temen om-om yang di Mulia Karya itu? Nah itu. Jadi sebenarnya komik sendiri di Indonesia itu dari dulu memang sudah ada dan terus muncul komik baru. Cuman industrinya memang 100% saya bisa mengatakan industrinya nggak terlalu tumbuh signifikan gitu loh. Jadi sejak era dulu 70-an 80-an tuh komik itu booming karena waktu itu saya pernah tanya sama salah satu anaknya Pak Jan Mintaraga, jadi salah satu komikus lawas itu, kenapa komik tahun itu booming? Karena media hiburan tuh nggak banyak pilihannya, cuma ada radio, surat kabar, komik, buku gitu. Jadi cuman itu, nggak kayak sekarang kan ada internet, jadi orang bisa, jadi komik itu booming karena orang kalau nyari hiburan apa nih selain denger radio, baca komik gitu. Jadi booming waktu itu. Akhirnya muncul komik-komik superhero, romans. Tahun-tahun itu kan ada Pak Hasmi, Bud NS, ada Jan Mintaraga, ada Go Santosa, banyak lah. Terus ada muncul tokoh seperti Gundala, Godam. Oh itu era-eranya superhero Indonesia itu. Era superhero Indonesia itu. Yang ternyata setelah sekarang kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak lain kayak semacam pengadaptasian komik luar. Jadi kalau di luar ada komik, oh ini yang lagi tren komik superhero, nah kita juga mengadaptasi itu. Komik superhero. Akhirnya muncul tokoh-tokoh Ciputa seperti itu. Kalau Wiro Sableng bukan komik ya, tapi lebih ke novel. Jadi, terus setelah era itu ada juga era kegelapan komik. Era kegelapan komik itu ketika komikus bikin komik, mereka nggak bisa langsung publish, harus izin dulu ke Koramil, ke polisi, itu ada. Itu kenapa mas? Itu masa-masa tahun berapa? Tahun-tahun sekitar 80-an kalau nggak salah, kalau nggak keliru ya, 80-an, sebelum 80-an lah, itu ada satu era di mana komikus itu ketika mengeluarkan, karena ditakutkan itu berisi propaganda, terus berisi setelah kejadian 65 itu ya, berarti berisi ajakan yang mungkin kita nggak tahu ya, kan ada masa kegelapannya itu komik itu kayak sekarang gitu. Terus akhirnya tahun-tahun 80 muncul komik-komik seperti komik-komik lebih ke cerita horor, komedi kayak Tatang S dengan Karet Petruknya, dengan Siksa Neraka ya. Siksa Neraka itu kan ada dua versi, dia juga mengeluarkan, ada yang versi yang terdahulu juga ada kan, yang komik yang cukup membuat anak-anak Indonesia itu ketakutan, wah neraka ini digambarkan dengan secara visual mengerikan. Padahal mereka belum tahu kan neraka. Pembayaran dosa atas perbuatan di dunia. Wong nek tukang ngapunsi diseliko. Ilate diiris. Kan nulisnya kan, ngerti kan? Masa bareng. Tenaga surya mas, kita ini neraka. Tenaga uap. Oh gitu ya. Silahkan minum mas. Itu yang era kegelapan itu sampai tahun berapa mas? Sampai komik Indonesia bisa bangkit lagi? Kalau dibilang bangkit sih, ya fluktuatif sih, komik Indonesia itu fluktuatif sih. Kalau saya melihat fluktuatif karena
terus muncul lagi komikus yang lain dengan cerita yang lain juga, dengan genre yang lain. Jadi komik yang dulu pernah jaya, mereka juga enggak terus bikin komik lagi dengan cerita baru, enggak juga ternyata gitu. Jadi terus muncul nama-nama Tatang S, Indri S dengan komik-komik yang ceritanya tuh lebih sederhana, pendek, tentang kehidupan sehari-hari, horor mesti komiknya tipis, dijual bersama dengan dulu tuh dia bundling sama permen kalau nggak salah, dulu 250 pakai plastik itu, plastik sih pakai lilin tuh A6 gitu komiknya. Itu komik itu terus jadi kalau ngomong industrinya ya nggak ini juga sebenarnya, nggak terlalu signifikan. Nggak signifikan sih, nggak seperti kalau kita ngomongin industri komik sebenarnya menurut saya itu harus dibedakan sih, karena beda ini ya sebenarnya. Industri itu beda di wilayah yang berbeda dengan komik itu sendiri gitu. Jadi komik secara ideologis dalam tanda kutip dia yang di situ ada komposisi gambar dan tulisan, itu sebenarnya pemahamannya bisa lebih luas dan bisa dimanfaat untuk hal yang lebih dari sekedar itu menjadi sebuah industri komik itu sendiri. Menurut saya sih itu. Jadi misal buku-buku pelajaran tahun 80-90 era-era di mana Pak Tino Sidin, Dr. Andi Suyadi, Pak Raden. Itu berlanjut ke tahun 90-an itu lebih banyak komik underground, karena industrinya benar-benar kita kalah dengan komik-komik dari Amerika, Jepang. Jepang manga itu mulai masuk sebenarnya kan. Doraemon itu tahun berapa ya? 80-an kalau nggak salah. Karena dulu tuh banyak taman bacaan, ya kan? Iya. Taman bacaan Tintin misalnya. Karena komik yang ngehit ini kan komik Eropa, Tintin, terus Asterix Obelix dan sebagainya. Ada Asterix Obelix di Wah, ini orang pemakai 90-an. Mulai masuk manga-manga Jepang. Manga Jepang itu kan mereka masif loh nyerangin toko-toko buku kan. Kalau kita kadang ini waktu workshop tuh melihat anak-anak SMA itu gambarnya kan stereotip ya, terus bahwa mereka beranggapan komik itu manga karena ya referensinya karena dari Jepang. Nggak bisa disalahkan juga. Jadi karena yang kita temui di toko buku di sekitar taman bacaan paling oke komik manga, akhirnya beranggapan komik itu ya gambarnya kayak ngono manga. Padahal yang nonton komik Indonesia kan ya mau surga neraka tahun-tahun kemudian Tatang S, Garing Petro komik superhero kan akeh sebenarnya, tapi karena nggak berkelanjutan loh, jadi generasinya terus terputus, referensinya terputus ya loh. Ngertinya komik ini manga gambarnya ngono kuwi. Yang mau tak tanyain itu Mas. Nek Indonesia tuh ada ciri khas komikusnya nggak sih? Kayak Jepang kan identik dengan manga dan gambarnya mayoritas komikus Jepang kan kita udah tahu toh iso bedake mana yang manhwa, mana yang manga, mana yang Cina. Karena aku kebanyakan baca komiknya emang komik luar. Jadi wes kayak ini gambarannya komikus Jepang nih, ini gambar komikusnya Korea. Terus iki nggone Chinese yang seperti ini. Amerika kan ketok ciri khasnya bold, terus soalnya juga tadi kan Mas Danang bilang kalau komikus era 80-an kan juga banyak menyadur komik-komik yang tren yang lagi di Amerika terus dibikin versi Indonesiane gitu kan Mas. Ini Indonesia sendiri ada ciri khasnya nggak sih? Sik ketok ini komikus Indonesia nih yang kayak gini gambarannya atau itu nggak ada. Bahkan setelah era itu tahun 2000-an komikus Indonesia yang pengen publis karyanya di toko buku, mereka harus mengikuti pasar. Jadi misalnya terus nama juga misalnya namanya Danang. Nah kalau bikin komik, kamu mau diterbitkan komiknya, karena kamu harus ke Jepang-Jepangan misalnya. Jadi Danang Hirohito apa misalnya mau menulis apa terus Jepangnya Danang apa? Gak ada.
Danang ini bahasa Vietnam ya. Ya, Danang gitu kan ya. Ono kota nang Vietnam. Bisa, iya bener. Nah, ini memang beberapa kamu itu sampai mereka istilahnya ini apa jenenge mentolerir apa jenenge kompromi ini sampai pada penggunaan nama pun harus ke Jepang-Jepangan. Nama penane nama gitu penane ya? Misalnya Rudi Miyabi apa misalnya misalnya lho gitu. Misalnya sih Rudy Kun. Ada misalnya kuwi sapa Tan Boy Kun mau Oh, kan bisa gitu. Bisa gitu lah. Terus nek sekarang kan kebanyakan komik yang tak tahu juga kan komik vertikal kan Mas yang lagi naik daun. Webtoon. Banyak platformnya lah sekarang. Itu tuh juga dipertimbangkan nggak sih sama teman-teman Mulia Karya untuk rilis? Oh, atau teman-teman Mulia Karya tuh lebih suka rilis komik tuh emang mengikuti perkembangan zaman, ngikutin industri, atau emang idealisnya teman-teman Mulia Karya aja gitu kalau rilis karya? Nah, karena kalau sekarang itu era digital, era digital 4.0 kan Mas? 4.0, kita kan masa era informatika, jadi ya nggak nakal. Lebih mudah untuk mempublis karya sekarang daripada zaman dulu kan. Zaman dulu harus mendekati penerbit, bikin karya harus kompromi dengan kriteria penerbit. Wah, gambarmu apa nih? Cerita anu gitu. Oh, tetap harus ngikutin. Kalau yang sekarang kan bebas lah mereka. Nah, komik digital yang sekarang itu kayak Webtoon ya termasuk itu platform dulu. Itu juga mereka punya ini sendiri kan, punya parameter sendiri. Jadi sebenarnya semua kembali ke komikusnya sih. Nek kowe pengen mlebu ning kono ya kowe gelem kompromi karo hal itu ya monggo. Maksudnya kita nggak ada filternya ya. Kita nggak mendorong setiap komik harus masuk ke platform yang ini A atau B, tapi itu sudah karena ngomongin lagi industri, kita nggak itu hal yang menurut saya pribadi itu berbeda. Gue gak komik terus gue pengen komikmu kemedol, ya gue ngikuti pasar. Payu gitu, ya. Biasanya bukan terus kita terus mengarahkan workshop itu untuk bikin anak-anak atau pelajar untuk condong ke satu, enggak sih, lebih ke bagaimana mereka mengekspresikan diri sendiri, kegelisahan diri sendiri, mengekspresikan kegelisahannya lewat bahasa gambar dan tulisan komik, maksudnya gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa industri itu hal yang berbeda. Menurut saya ya. Dengan pembuatan komik. Dengan komik itu sendiri. Walaupun jadi industri ada industri komik, ada industri gambar, lukisan pun juga ada industrinya. Mau nyanyi, ada industrinya juga. Vokal. Ada yang buat senang-senang toh. Ada buat senang-senang toh. Karena di Jogja sendiri saya lihat orang melestarikan uri-uri kebudayaan itu nggak semata-mata karena bertujuan untuk mendapatkan materi lebih, jadi lebih ke kepuasan batin, kesenangan, kebebasan berpikir dan sebagainya. Oke, gitu ya. Berarti kalau teman-teman Mulia Karya biasanya bikin karya itu berdasarkan apa, Mas? Apakah untuk memenuhi kepuasan batin atau ada inspirasi lainnya? Nah, kalau teman-teman Mulia Karya misalnya gini, karena basicnya kita ada yang di fine art kan, seni murni misalnya kayak Santi, teman saya sudah Santi, dia bikin komik berdasarkan pengalaman sehari-hari dengan style dia yang tidak seperti komik mainstream. Iya, Mas Adi stylenya langsung ketahuan kalau ada ciri khasnya gitu. Itu lebih ke apa namanya? Lebih ke mengungkapkan ekspresi itu, lebih ke ekspresi. Kalau Iwang itu ceritanya lebih komedi tentang kehidupan sehari-hari dia juga, karena orangnya ya komedi terus komiknya jadi istilahnya uripe jane ra lucu, wonge ra lucu, sing lucu uripe. Sing komedi iki uripe, wonge jane ora lucu. Terus kalau Tera itu lebih ke dia bikin komik juga, tapi lebih sering bekerja sama dengan LBH untuk komik-komik semacam komik-komik perlawanan, komik-komik apa ya, untuk edukasi. Jadi lebih ke situ arahnya. Jadi kita nggak punya satu apa garis besar bahwa kita harus bikin komik yang seperti ini, enggak. Jadi setiap orang emang beda-beda. Masalah itu nanti diterima industri atau tidak itu sudah pilihan.
Kalau Mas Danang komiknya? Kalau saya sebenarnya nggak intens bikin komik. Saya di Mulia Karya itu adalah sebenarnya lebih ke inisiator atau konseptor untuk program yang berkaitan dengan komik. Nah, untuk yang sekarang ini sebenarnya workshop, terus komik week. Untuk yang akan kita bangun ke depan adalah kita akan bikin kelas komik untuk anak-anak. Itu sebenarnya tujuannya lebih ke edukasi sih. Jadi karena kita menganggap bahwa komik itu sebenarnya bisa lebih punya nilai, nggak sebatas itu jadi sebuah buku yang diindustrialisasi menjadi komoditas bernilai tinggi misalnya gitu. Jadi seperti yang saya tadi ngomong kan, di era 90 tuh buku pelajaran anak-anak itu banyak gambarnya. Banyak gambarnya. Banyak gambarnya, tulisan. Gambarnya Budi. Walaupun tulisannya kayak monoton ya, maksudnya sekian tahun ini jenenge podo Budi ini wate. Tapi uangnya anak tadi lebih gampang belajar gitu loh. Nah, komik bisa nggak sih diterapkan di hal-hal yang seperti itu di keseharian yang formal gitu berarti. Pendidikan loh, terutama untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita ke depan akan concern ke sini. Berarti mulia sekali. Mulia Karya. Enggak pakai Y ya, pakai I. Bisa. Temennya Mas. Teman. Oh iya. Teman sahabatan sampai. Mau masuk juga. Terus kesibukan nih teman-teman Mulia Karya selain tadi ada kegiatan-kegiatan yang mulia seperti pendidikan untuk anak-anak, workshop, komik, bikin event tahunan, ada side job lainnya nggak di kolektif itu, Mas? Ada. Karena kan kita kan memang serba bisa. Kita kan jadi selain berkomik kita juga bermusik. Oh, ada musiknya. Sebagai pelampiasan, penat, dan juga untuk menjaga ketakwaan karena kehidupan tuh keras. Capek ngomik apa capek? Capek segalanya. Ngomik orang itu ya capek juga. Idealis kok, Mas. Oh, idealis. Alright. Kalau tadi ditanya apakah saya bikin komik, saya bikin komik, tapi untuk korporat atau untuk ada. Yang pesenan. Pesenan itu ada dan tidak dipublis di media sosial. Oh, pinggirnya. Musiknya tadi ada namanya juga atau ada, Mulia Karya? Musiknya ada. Namanya apa, Mas? Namanya Los Fungos. Los Fungos. Los ya baca-baca. Los itu kan rumah, artinya bangunan. Los. Oh, tak pikir Los Pasar Beringharjo. Los itu artinya bangsal. Oh, bangsal. Fungos itu jamur. Fungi dari kata fungi. Dulu sini kan rumah jamur, budidaya jamur. Tapi sekarang udah tutup karena yang mengelola sudah sepuh. Los. Oh iya, Los. Terus rakyat ngurusin. Bukan nih, ibu sudah sepuh jadi akhirnya rumah jamurnya. Oh gitu. Itu timnya masih sama, Mas? Masih sama, sebagian besar Mulia Karya juga. Ada saya, ada Iwang, ada Sandi, terus ada Frank juga, ada orang suci juga. Orang suci? Orang suci itu maksudnya orang kudus, dia kan kudus. Orang suci, vokalisnya kan orang suci. Temennya Bun ya? Temennya Bun, ya. Punya kemana Mah? Lagi nyuapin anak, Mas, jangan diganggu. Lagi nulak, oh gitu. Kita juga ada. Karena itu untuk menjaga kewarasan. Dan tetap los. Aktif juga berarti, Mas, Los Fungos, Mas. Aktif, lumayan aktif. Sudah melahirkan berapa banyak? Sudah menelurkan album dua album. Full album apa EP? EP 1, LP 1. Udah ada di platform digital juga. Semua platform. Bisa streaming, namanya apa, Mas? Mas Fungos. Malah promosi. Tadi Mulia Karya bisa ditemui di platform apa aja? Di platform di IG. Mulia Karya aktif di IG. Di YouTube. @Mulia Karya. Ya, Mulia Karya YK.
YouTube YouTube. Mulia Karya juga ada di YouTube. Ada, jelas. Apa Mas kontennya kalau Mulia Karya? Kalau di YouTube kontennya ya suka-suka. Oh, bukan. Dulu pernah bikin Favevo. Apa itu? Favevo radio ini ya, ngobrol sembarang namanya. Karena ya sudah mungkin Favevo aja tolong. Favevo masih terus itu. Berarti Mulia Karya ini terus pada akhirnya enggak cuma terkungkung ning dunia komik tok gitu ya. Karena bisa explore terus apa aja gitu. Karena kan anak-anaknya multi talentan loh. Multi talentan. Apa namanya? Dikongkon apa iso lah. Oh, oh, ini ya Dewan Pembina. Dalam arti ini mesti ya karena kan kunci dari struggle di Jogja kan apa-apa belum. Agak menohok ya. Maksudnya kini ngalami lah. Iya bener. Sama Mas. Iya kini ngalami lah. Kadang yo macul, kadang yo ngaret. Yang penting orang nyolong. Terus kalau agenda paling dekatnya Mulia Karya sekarang apa? Yang agenda. Tahun ini? Tahun ini masih ada agenda yang rutin itu seperti workshop komik untuk anak SMA. Terus nanti ada komik week, pameran komik independen dan komik mainstream Indonesia. Terus kita dalam beberapa bulan ke depan akan membuat kelas komik untuk anak-anak. Oh, berarti 3 itu ya agenda utamanya. Berarti itu sudah menguras energi. Itu akan dimulai bulan apa Mas biasanya? Bulan-bulan Juli ya. Oh, Juli. Agustus, kalau workshop itu Agustus, workshop yang untuk SMA Agustus. Kelas komik itu saya mau restunya nanti insya Allah bulan Juli ya. Ini bapak ibu. Amin. Kita doakan semua ya sobat-sobat art. Ya semoga sukses. Semoga lancar. Dan panjang umur lah. Panjang umur, bisa tahunan juga. Bisa tahunan, support bisa menghidupi juga. Amin. Kita menghidupi kesenian, kita berharap kesenian juga menghidupi kita. Oke, semoga lancar ya Mas berarti ya. Ya. Oke. Untuk dikit lagi. Kalau workshopnya tadi itu berapa lama Mas? Workshopnya Acaranya Kukuruyuk tadi, Kukuruyuk Comic Weeks 2 hari. Kalau Kukuruyuk itu 2 hari. 2 hari workshop dan lomba. Kalau komik hidup itu biasanya 10 hari pameran beserta rangkaian side eventnya. Ada bincang komik, ada cosplay, ada seminar basar, seminar wakeh kan? teater juga lah. Oh iya, drama komika. Jadi kompleks lah. Pesta komik Ya, YK ya berarti. Kita memang ingin membudayakan dan melestarikan komik. Oke, terima. Karena di rencana pembangunan Repelita 5 tahun itu kan RKBHN-nya Repelita, wah sangat itu urban. dulu kan pernah di Orde Baru kan tadi mengkomikkan masyarakat dan masyarakat komik. Baik, kita dukung selalu ya, teman-teman Mulia Karya. Bersama maju. Gini Mas, enggak ya? Enggak. Salam budaya. Oke, kalau gitu kita doakan semoga teman-teman Mulia Karya agenda kedepannya bisa lancar, selalu mulia dan terus berkarya kedepannya, sehat selalu, los terus pokoknya ya Mas ya. Kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Oh, iya. Sama-sama. Ya. Kita sudah menerima dengan lapang dada. Tuh, terima kasih teman-teman semuanya, sobat-sobat art yang sudah tadi menemani kita ngobrol dengan Mas Danang dari Mulia Karya. Maju bersama. Mas. Sampai jumpa di Art Talk berikutnya. Dah, sampai jumpa.